Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang Allah berikanlah kepada kita bisanya kita berkumpul di ruangan ini. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau ketua kelas ya, pemimpin pembelajaran dulu. Baik, silakan dimulai. Selesai. Baik. Nah, kemudian Bapak mau tahu dulu tentang hari ini, yaitu siapa yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini? Siapa? Ikhwan. Oh, ikhwan yang tidak hadir. Ada yang tahu alasannya tidak hadir? Oh ya, mungkin dia sakit. Kemudian Bapak mau tahu dulu nih tentang pelajaran kita hari ini kan membahas tentang kikir dan boros, ya kan? Nah, Bapak mau tahu, siapa yang tahu perbedaan antara kikir dan boros? Sedangkan di antara dua kata ini adalah berlawanan, ya. Siapa? Ilham? Baik, tepat sekali. Tapi Bapak tambahkan sedikit bahwasanya kikir, ya, kikir itu sering kita kenal dengan kata lain yaitu bakhil, ya. Kikir itu pelit kata orang. Kikir itu pelit. Nah, kemudian boros itu apa? Boros yaitu selalu menghambur-hamburkan harta yang ia miliki. Nah, itu definisi secara umum. Baik. Apa manfaat kita mempelajari ini? Nah, adapun manfaat, ya kan? Manfaat dari kita mempelajari ini adalah yang mana kita ini agar terhindar atau terjauhi dari kedua sifat tercela ini, yaitu kikir dan boros. Itu salah satu manfaatnya. Nah, gitu ya. Kemudian apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Adapun tujuannya, yaitu yang pertama, kalian selaku siswa itu harus bisa, ya, menjelaskan definisi tentang kikir dan boros. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kalian selaku siswa harus mampu menyebutkan dalil-dalil tentang kikir dan boros. Nah, itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang beberapa surah. Ya, yang pertama surah At-Takatsur, yang kedua surah At-Taubah, dan yang ketiga surah Al-Isra. Ya, itu yang akan kita pokok pembahasan kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada materi, ya. Kita masuk kepada materi. Kikir, ya. Kikir. Apa itu kikir? Siapa yang tahu di sini apa itu kikir? Baik. Kikir itu memiliki paling tidak dua definisi secara umum, ya, bukan secara khusus dari ini. Yang pertama, apabila seseorang yang memiliki kekayaan itu tidak mengeluarkan hartanya, ya, untuk dirinya sendiri,
untuk dirinya dan juga keluarganya. Nah, itu definisi yang pertama. Kemudian apa juga yang menjadikan kikir itu definisi yang kedua? Definisi yang kedua yaitu apabila seseorang mengeluarkan hartanya untuk tidak memiliki tujuan untuk beramal gitu. Tidak memiliki dia mengeluarkan uangnya atau mengeluarkan hartanya tidak dengan tujuan beramal kebaikan. Ya, entah itu ingin pujian atau lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam Islam secara umum itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela, ya kan? Perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak mau beramal atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, atas rezeki yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia itu membuat dirinya sombong, ya kan? Tidak mau berinfak, bersedekah, ya kan? Yang kedua, itu dikarenakan mereka menahan kekayaannya, agar semakin lama mereka menahan kekayaannya, maka harta mereka menumpuk di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Takatsur yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai ayat 2. Yaitu yang berbunyi saling berlomba-lomba dalam menumpuk kekayaan di dunia ini telah melalaikanmu, ya, sehingga kamu sampai masuk ke dalam lubang kubur. Jadi itulah yang pengertian dari sifat kikir, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pengertian kedua, yaitu boros, ya. Yang pertama kikir, yang kedua boros. Nah, jadi boros ini memiliki paling tidak 3 pengertian, ya. Maksudnya 3 pengertian. Yang pertama itu mengeluarkan hartanya di jalan yang Allah haramkan, seperti contoh judi, ya kan, minum-minuman keras, ya kan, mabuk-mabukan, kemudian lain sebagainya yang Allah telah haramkan bagi di dalam agama Islam. Yang kedua yaitu mengeluarkan harta secara berlebihan, ya, mengeluarkan hartanya secara berlebihan. Yang pertama itu di jalan yang haram, kemudian yang kedua itu mengeluarkan harta secara berlebihan. Nah, jadi sehingga lewat dari apa yang dia butuhkan, ya kan? Kemudian yang ketiga, ia mengeluarkan hartanya, ia mengeluarkan hartanya hanya karena ingin mendapatkan pujian. Nah, dia ini mau mengeluarkan hartanya kecuali mendapatkan suatu pujian. Dan ini telah diterangkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu telah melarang kita menghambur-hamburkan harta dalam surah Al-Isra ayat 26. Sesungguhnya pemboros itu saudaranya syaitan, dan syaitan itu sangat enggan kepada Tuhannya, ya. Baik, itu di dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, kemudian
Larangan kikir dan boros ini diterangkan juga di dalam surah Al-Isra, ya, ayat 29 sampai dengan ayat 30. Yang berbunyi bahwa, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah pula engkau terlalu mengulurnya, ya, sehingga nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ya. Nah, di ayat 29 dan 30 ini yang berbunyi, janganlah tanganmu berada di pada lehermu, dan jangan juga kamu mengulurkannya secara berlebihan. Artinya apa? Jadi mukmin itu memang dituntut untuk hidup yang sederhana, sehingga tidak terlalu kikir, ya kan? Dan tidak terlalu boros, ya kan? Sehingga orang mukmin itu hidup secara sederhana. Artinya apa? Seimbang, ya. Orang mukmin itu hidup seimbang, tidak boleh kikir, ya kan? Tidak juga boleh boros. Jadi begitu. Kemudian adapun di ayat ke-30 yang berbunyi bahwa sungguh Tuhanmu melapangkan rezekimu bagi siapa yang Dia kehendaki, ya, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nah, jadi sementara kita ini memiliki harta yang banyak, ya kan? Dengan semena-menanya dia boros. Nah, ini dilarang di dalam Islam, sikap boros ini. Karena apa? Karena mungkin saja besok atau lusa Allah ambil semua rezekinya. Entah itu dia memiliki bencana kebakaran, ya kan? Alhamdulillah, entah itu dia kerampokan dan lain sebagainya. Ini Allah telah menetapkan dan telah menuliskan. Jadi itu yang telah Allah tuliskan. Baik. Kemudian di dalam Quran surah At-Taubah ayat 75 sampai 77 menjelaskan bahwa yang berbunyi, dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya, yaitu sebagian rezeki, ya, kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan di dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena mereka selalu berdusta. Quran surah Al-Isra 75 sampai 77. Nah, di dalam ayat 75 sampai 77 ini yaitu menjelaskan bahwa sifat kemunafikan, sifat kikir, ya, sifat boros ini merupakan sifat-sifat orang yang memiliki kemunafikan, ya, orang yang memiliki sifat kemunafikan. Sehingga disebabkan karena orang munafik ini ketika belum memiliki kekayaan, maka mereka berdoa, mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki. Tetapi setelah Allah memberikan karunia-Nya, sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sebagian dari karunia-Nya, maka mereka berpaling sehingga mereka melupakan apa yang telah dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang saleh tadi. Kemudian setelah Allah memberikan rezeki itu, maka mereka berpaling. Jadi ini merupakan sifat orang yang munafik. Dan mereka ini
sifat orang yang munafik ini akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Kemudian makna dari apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu kita dianjurkan untuk bersikap sederhana. Jadi orang muslim itu harus bersikap sederhana, tidak boleh kikir, tidak boleh boros juga. Jadi seimbang, ya, seimbang. Kemudian mudah dan sulitnya rezeki itu telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang orang yang berlomba-lomba menumpuk harta kekayaan, sehingga orang ini melalaikan maksudnya mereka berbuat menumpuk harta ini melalaikan mereka, entah itu lupa salat, lupa bersedekah dan lain sebagainya, sehingga mereka ini termasuk kepada yang orang-orang yang tercela. Kemudian sifat-sifat orang yang munafik antara lain yaitu sifat kikir dan tidak menepati janjinya, ya. Ini merupakan sifat-sifat orang yang munafik. Kemudian itulah yang kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Insyaallah semoga kalian paham, ya, atas penjelasan Bapak kali ini, ya. Apabila terdapat kurang penjelasan, maka kalian boleh menanyakan sekarang, atau kalian memberikan sertifikat kertas, kemudian kita jawab bersama-sama di pekan depan, ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan sampai saat ini, Bapak memberikan tugas kepada kalian, dan ini dikumpul di pekan depan, dan juga pekan depan kita akan masuk kepada bab sifat-sifat yang selanjutnya, ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini. Kemudian kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.